Dikumur-kumur, dikunyah-kunyah. Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, saya Elsa Rahmawati dari Program Studi Administrasi Rumah Sakit Universitas Indonesia Maju. Kali ini saya akan mempresentasikan materi visualisasi data. Yuk kita pahami lebih lanjut apa sih visualisasi data itu. Visualisasi data. Nah, jadi visualisasi data itu adalah proses menggunakan elemen visualisasi seperti diagram, grafik, atau peta untuk mempresentasikan sebuah data. Visualisasi data menerjemahkan data yang kompleks, bervolume tinggi, atau numerik menjadi representasi visual yang lebih mudah diproses. Alat visualisasi data meningkatkan dan mengotomatiskan proses komunikasi visual untuk mendapatkan akurasi dan detail. Penyajian data dapat membantu dengan mengubah data mentah menjadi grafik atau diagram yang lebih mudah untuk dipahami. Pentingnya visualisasi data. Visualisasi data sangat penting, yaitu karena dapat membantu menyampaikan informasi secara efektif dan universal, sehingga dapat dipahami oleh siapapun. Data yang hanya disajikan dalam bentuk angka ataupun tulisan akan sangat sulit untuk dipahami jika jumlah datanya sangat banyak. Adapun manfaat visualisasi data yaitu diantaranya meningkatkan pemahaman terhadap data, meningkatkan efisiensi komunikasi, mempermudah eksplorasi data, serta menganalisis data dengan cara yang lebih baik. Adanya tujuan visualisasi data terbagi menjadi dua, yaitu tujuan utama dan tujuan khusus. Tujuan utamanya adalah untuk mengkomunikasikan informasi yang terkandung pada sekumpulan data secara visual agar lebih mudah dipahami oleh pengguna. Tujuan khususnya yaitu yang pertama, memudahkan pemahaman karena bentuknya yang menarik dan mudah untuk dipahami. Yang kedua, untuk mengidentifikasi pola dan tren yang ada pada saat ini. Lalu yang ketiga, untuk meningkatkan pengambilan keputusan karena dapat membantu memperlihatkan perbandingan serta relasi antara data dengan jelas dan mudah dipahami. Yang keempat, membuat presentasi data menjadi lebih menarik sehingga dapat menarik minat audiens. Lalu yang kelima, untuk memperlihatkan perbandingan dan relasi antar data. Prinsip visualisasi data. Prinsip visualisasi data adalah pedoman yang harus diikuti agar visualisasi data dapat berfungsi dengan baik. Adapun beberapa prinsip visualisasi data yang efektif adalah: yang pertama, perampilan. Bentuk tampilan grafik dapat mempengaruhi kemudahan pengguna untuk memahami data. Yang kedua, adanya pesan kuantitatif, yaitu pilihlah pesan kuantitatif yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Yang ketiga, scalable, yaitu visualisasi data yang baik harus dapat dikembangkan atau diubah di masa depan yang akan datang. Lalu yang keempat, fleksibilitas akses, yaitu visualisasi data harus mudah dibaca, dilihat, serta diakses. Lalu yang kelima, adanya informasi yang tepat. Data yang disajikan harus tepat sasaran bagi pengguna. Lalu yang ketujuh, klarifikasi. Tentukan tujuan data yang jelas. Lalu yang kedelapan, sederhanakan. Hanya tampilan gaya visualisasi yang sesuai dengan data. Kemudian yang terakhir adalah bandingkan, yaitu tampilkan perbandingan yang berdampingan. Adapun 5 jenis visualisasi data. Yang pertama, adanya visualisasi data temporal. Visualisasi data temporal digunakan untuk mempresentasikan objek satu dimensi linier seperti grafik garis, diagram garis, atau lini massa. Kemudian yang kedua, adanya visualisasi data hierarkis. Visualisasi data hierarkis yaitu merujuk pada sekelompok atau seperangkat item yang memiliki hubungan yang sama dengan item induk. Lalu yang ketiga, adanya visualisasi data multidimensi,
yaitu mempresentasikan dua atau lebih variabel data dalam bentuk gambar dua dimensi atau tiga dimensi tunggal, seperti diagram batang, diagram lingkaran, dan grafik batang yang bertumpuk merupakan contoh yang populer dari visualisasi ini. Lalu yang keempat, adanya visualisasi data jaringan, yaitu berguna untuk mempresentasikan hubungan yang kompleks di antara berbagai jenis data yang saling terkait satu dengan yang lainnya. Kemudian yang kelima, adanya visualisasi data geospasial, seperti peta panas, peta densitas, atau kartogram, yaitu menyajikan data yang berhubungan dengan lokasi dunia nyata. Contoh, suatu visualisasi data yang menunjukkan jumlah pelanggan yang mengunjungi beberapa cabang toko roti yang berbeda. Contoh visualisasi data. Yang pertama, bar chart. Bar chart atau diagram batang ini adalah diagram yang menggunakan panjang atau tinggi dari batang persegi panjang untuk menunjukkan ukuran data. Diagram batang dapat disusun secara vertikal atau horizontal sesuai dengan kebutuhan pengguna. Sebagai berikut ada contoh gambar pada produk penjualan rok, gamis, serta hijab, dan juga ada jumlah produk yang tertera. Yang kedua ada line chart. Line chart atau diagram garis yaitu menggambarkan suatu rangkaian data yang digabungkan secara kontinu. Umumnya diagram ini digunakan untuk menunjukkan data yang berubah-ubah sesuai variabel tertentu seperti waktu. Dengan contoh diagram beberapa tahun sebelumnya serta persentase pendapatan. Lalu yang ketiga adanya pie chart. Pie chart atau diagram yang membagi satu lingkaran ke dalam beberapa potongan, yang isinya setiap potongan menunjukkan satu kategori yang besar. Potongannya mempresentasikan proporsi data terhadap dataset. Ada contoh diagram lingkaran dengan beberapa hobi yang tertera. Lalu yang keempat ada histogram. Histogram adalah variasi dari diagram batang yang menampilkan distribusi dari suatu data. Fungsi dari histogram adalah untuk mencari frekuensi dari suatu nilai pada rentang tertentu yang berbeda dengan diagram batang biasa. Histogram ini tidak dapat digunakan untuk membandingkan data dari kategori yang berbeda. Pada histogram, antara dua batang yang berdampingan tidak terdapat jarak sehingga tiap-tiap batang terhimpit atau saling berdempetan satu sama lain. Lalu yang kelima ada scatter plot. Scatter plot atau representasi grafis yang terdiri atas titik-titik data untuk menggambarkan hubungan antara dua variabel. Apakah kedua data memiliki korelasi positif atau negatif? Dan apakah hubungannya linear atau tidak? Scatter plot juga biasa digunakan untuk mengidentifikasi pola atau tren dari dua data dan menunjukkan perubahan pada satu variabel jika variabel lainnya diubah pula. Adapun 5 aplikasi visualisasi yang dapat kamu unggah secara gratis. Yang pertama adanya tabel publik, yaitu salah satu aplikasi visualisasi dan analisis data paling populer yang tersedia dengan beragam fitur visualisasi data untuk membuat bagan, grafis, peta, atau elemen grafis lainnya. Lalu yang kedua ada Floris Public, yaitu menyediakan beragam fitur storytelling yang lebih menarik untuk pembaca ketimbang sekedar tabel, bagan, ataupun grafis. Yang ketiga adanya infogram. Infogram menyediakan peta, bagan, grafis, dan infografis interaktif untuk olahan data kamu. Lalu yang keempat, adanya data wrapper. Platform ini mampu mengubah data-data kuantitatif dari PDF, CSV, dan sumber web lainnya ke dalam bagan dan grafis. Lalu yang terakhir, adanya Google Data Studio, yaitu platform analisis dan visualisasi data gratis yang cukup menarik. Pengguna bisa memproduksi laporan informatif dan halaman web ini yang sangat bagus untuk dilihat. Untuk menggunakan Google Data Studio, kamu bisa langsung aja masuk menggunakan akun Google kamu yang sudah kamu punya. Kesepian tanpa kasih. Cukup sekian dan terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.